Prabu Arjuna Sosrobau, seri 257, Romo Bargowo. Singkat cerita, Romo Bargowo telah melintasi beberapa negeri, dan di setiap negeri ia pasti berbuat sesuatu untuk menolong dan membantu sesama. Kini nama Romo Bargowo telah kondang sebagai dewa penolong. Para punggawa kerajaan maupun para prajurit yang disinggahi oleh Romo Bargowo tak pernah mengusik keberadaannya, bahkan sangat berterima kasih. Mereka pun tahu bahwa Romo Bargowo adalah seorang yang sakti mandraguna, yang dahulu pernah membuat geger dengan menumpas para kesatria. Namun kini Romo Bargowo telah berubah. Ia menolong dan membantu siapapun dan dari negeri manapun. Sang Hyang Bathara Wisnu amat berkenan dengan sepak terjang dari Romo Bargowo yang raganya ditempatinya. Dalam pengembaraannya, tanpa disadari oleh Romo Bargowo, kini telah memasuki negeri Mahespati. Negeri Mahespati yang dahulu masyhur sebagai negeri yang gemaripa subur makmur, loh jinawi ayem tentrem kerto raharjo murah sandang lan pangan. Namun kini keadaannya jauh berbeda. Tak ada lagi pedagang dari negeri Monco. Tak ada lagi riuh rendah pengunjung Taman Sriwedari. Kesejahteraan kawula negeri Mahespati turun dengan cepatnya. Kejahatan marak di mana-mana. Pencuri, penyamun, pengutil, perampok, begal terjadi setiap saat. Bahkan perjudian, sabung ayam, kemaksiatan menjadi hal yang lumrah terjadi. Romo Bargowo sungguh terkejut mendapati negeri Mahespati tidak seperti yang ia dengar sebelumnya. Ia belum sempat bertemu dengan sepupunya Bambang Sumantri, yang kemudian menjadi Patih Suwondo yang sakti mandraguna. Namun telah gugur di medan laga. Ia pun belum sempat berkunjung ke tempat uaknya, Ki Swandagni. Ia tidak tahu apakah Ki Swandagni masih hidup. Seandainya masih hidup tentu sudah berumur lanjut. Romo Bargowo masih jauh dari kota Raja Mahespati, masih di pinggiran negeri itu. Meskipun demikian, ia telah beberapa kali berjumpa dengan gerombolan para perampok. Beberapa kali pula ia menyadarkan para perampok itu. Namun kejahatan yang terjadi di Mahespati sepertinya telah merata di berbagai pelosok. Kejahatan demi kejahatan ia temui di sepanjang perjalanan memasuki negeri Mahespati. Ia sungguh sedih dan prihatin mendapati keadaan negeri Mahespati yang dahulu sangat masyhur sebagai negeri besar. Keberadaan Romo Bargowo di negeri Mahespati telah didengar oleh para Nayaka Praja dan para prajurit Mahespati. Mereka sangat berharap bahwa orang itu bisa menyadarkan rajanya, Prabu Harjuna Sosrobau, yang telah terbuai oleh jeratan para istrinya. Mereka pun telah mendengar kabar bahwa Romo Bargowo itu masih saudara sepupu dari Sang Mahapatih, Patih Suwondo yang sakti mandraguna dan arif bijaksana. Kawula Mahespati masih berharap adanya sosok Patih Suwondo. Para punggawa, para prajurit, bahkan seluruh kawula Mahespati tak akan pernah melupakan jasa dari Patih Suwondo. Lebih dirasakan setelah gugurnya Patih Suwondo, negeri Mahespati sungguh-sungguh mengalami kemunduran. Tak ada lagi Nayaka Praja yang mampu menandingi dan mengimbangi Prabu Harjuna Sosrobau. Kini mereka berharap
Romo Bargawa itu bisa menggantikan kedudukan dari Ki Patiswondo. Karena mereka pun telah mendengar bahwa orang itulah yang telah menumpas para kesatria di negeri Kanyakawa dan negeri Tanjung Jati. Dan ia pasti seorang yang sakti mandraguna pula. Mereka pun telah mendengar sepak terjang Romo Bargawa di setiap negeri yang dikunjunginya. Ia suka menolong dan membantu siapapun, diminta maupun tidak diminta. Sementara itu, Prabu Harjuno Sosrobau juga sudah mendengar kabar tentang keberadaan Romo Bargawa. Ia pun telah mendengar dari para prajurit sandi tentang Romo Bargawa itu. Bahkan ia mendengar dari para pandito di Mahespati bahwa orang yang disebut Romo Bargawa itu adalah titisan dari Bathara Wisnu. Bathara Wisnu yang dahulu menitis dalam raga Prabu Harjuno Sosrobau kini telah menitis kepada Romo Bargawa. Prabu Harjuno Sosrobau berbinar wajahnya setelah mendengar bahwa titisan Bathara Wisnu ada di negerinya. Ia ingin menjumpainya karena ia percaya hanya oleh titisan Bathara Wisnu ia akan menyempurnakan hidupnya. Bersambung. Jasa seorang pahlawan yang sesungguhnya tak akan lekang dimakan zaman.